Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan, terutama jika dilakukan bersama teman-teman. Ada baiknya buat kalian yang sering ketinggalan mengetahui tips dan cara mempertahankan kecepatan supaya kalian tidak menjadi beban. Oke kan, kali ini saya mau berbagi tips bagaimana supaya kecepatan bersepeda kalian semakin kencang nih. Langsung saja masuk ke pembahasannya ya. Yang pertama, pilihlah medan yang mendukung, yaitu medan yang bukan tanjakan. Karena di jalan menanjak akan banyak membutuhkan energi dan kita juga harus melawan tarikan gravitasi. Akibatnya di jalan menanjak kita tidak akan bisa mengayuh sepeda dengan cepat. Jadi, pilihlah jalan yang datar atau sedikit menurun. Bagi kalian yang tinggal di perkotaan, saya rasa bukan masalah berarti, tapi bagi kalian dengan kasus seperti saya, yang bertempat tinggal di daerah pegunungan, tentu menentukan rute ini harus dipertimbangkan dengan baik. Kalau saya sih kadang rute direncanakan dengan aplikasi route planner, seperti Maplogs. Nah, ini contohnya kan. Dengan aplikasi Maplogs ini, saya bisa mengetahui medan yang akan saya lalui bersepeda. Apakah menanjak atau turun dan seberapa persen tingkat kemiringannya. Contoh penggunaannya seperti ini. Jadi kalian tinggal tentukan titik berangkat dan tujuan kalian. Maka kalian akan mengetahui data tentang kemiringan dan ketinggian tempat atau jalan yang akan kalian lalui. Kemudian pilihlah medan atau jalanan yang memang sepi. Hindari pasar, jalan dengan banyak persimpangan, atau jalan dengan kondisi aspal yang kurang baik. Kemudian pertimbangkan juga arah angin. Jangan sampai kalian melawan arah datangnya angin kan. Kalian bisa menggunakan aplikasi bawaan yaitu ramalan cuaca untuk mengetahui kecepatan angin dan arahnya kemana. Nah, contohnya ini, hari ini kecepatan angin di daerah saya adalah 10,5 km per jam mengarah ke tenggara. Maka baiknya saya ikuti arah angin ini, atau paling tidak ke arah timur atau selatan. Nah, aplikasi ini hanya untuk perbandingan saja. Lebih baik jika kalian langsung keluar ke rumah dan lihat arah mata anginnya kemana. Yang kedua, ubah sepeda kalian supaya mendukung saat diajak ngebut. Kalian buat sepeda kalian lebih ringan. Dengan semakin ringan, maka semakin mudah diajak ngebut. Kemudian ubah posisi riding dengan posisi yang lebih nunduk, yaitu dengan memilih stem yang memang berbentuk menunduk atau minus. Tidak perlu beli baru. Jika stem kalian mempunyai bentuk yang mendongak, kalian tinggal balik atas bawahnya saja, seperti punya saya ini kan. Lumayan kan, bisa menghemat. Kemudian handlebar bisa kalian pendekkan agar posisi lengan lebih sempit, dan pilih handlebar yang flat atau datar. Berikutnya adalah mengubah chainring dengan ukuran yang lebih besar atau sprocket dengan ukuran yang kecil. Dengan cara ini biasanya sudah kerasa nih laju sepeda jadi enteng dan siap untuk diajak ngebut. Saya ada nih video tentang panduan mengubahnya kan. Link ada di pojok atas kanan video ini ya. Tapi jika cara yang pertama dan yang kedua ini kurang, masih ada cara pamungkasnya nih. Dan saya rasa ini cara yang paling efektif ya, yaitu diri kita sendiri sebagai penggerak sepeda. Percuma jika sepeda kita sudah ringan, jalanan sudah datar atau menurun, tapi yang menggerakkan masih loyo. Terlebih jika berat badannya berlebihan. Nah, di tahap terakhir ini, bagi kalian yang mempunyai berat badan berlebih, sedapat mungkin untuk menurunkannya mendekati berat badan yang ideal. Kalau bisa sih berat badan kalian ideal ya. Kemudian kita juga harus melatih otot-otot kaki kita dan sistem kardiopulmonari atau jantung dan paru-paru kita supaya efektif dan maksimal dalam menyalurkan tenaga ke kayuhan pedal. Nah, bagaimana sih cara melatihnya? Perlu kalian ketahui, tubuh kita itu ajaib dan hebat, mampu beradaptasi dengan kondisi penuh tekanan. Dalam artian gini kan,
Jika kita meningkatkan latihan kita sampai pada batas maksimum tubuh kita, maka di kesempatan latihan berikutnya, tubuh kita sudah dapat mengkompensasi latihan sebelumnya tersebut. Dan seolah-olah menantang kita nih di latihan berikutnya untuk meningkatkan intensitas dan kecepatan kayuhan sepeda. Berbeda jika kita dalam bersepeda dengan kecepatan dan intensitas yang hanya untuk santai atau rekreasi, dengan kecepatan yang stagnan tiap sesi bersepeda. Jadi dari awal sampai akhir sepeda, kalian cuma menggunakan kecepatan yang 17 km per jam tanpa ada tantangan sampai ngos-ngosan. Maka tubuh akan mengondisikan bahwa dengan kecepatan atau intensitas tersebut sebenarnya sudah cukup dan tidak akan menambah tenaga lagi. Tapi yang perlu diperhatikan, capaian ini tidaklah instan. Kalian perlu latihan yang terukur dan bertahap. Kalian tidak boleh berlatih sebanyak 7 kali dalam 1 minggu secara terus-menerus. Artinya setiap hari kalian latih seperti itu tidak boleh. Lebih baik kalian berikan jeda supaya tubuh tidak kelelahan dan memberikan kesempatan kepada otot, baik itu otot jantung dan paru-paru, untuk memperbaiki diri. Karena dalam sesi latihan yang intens dan berat, tubuh kita mengalami kelelahan akibat ada kerusakan-kerusakan jaringan mikro di otot-otot kita. Oleh sebab itu, biarkan tubuh kita memperbaiki dirinya sendiri, baru latihan lagi. Paling tidak, berikan jeda paling singkat 1 hari, yaitu 1 hari berolahraga, 1 hari off, 1 hari berolahraga lagi. Atau yang paling baik adalah 2 hari antar sesi latihan. Dalam latihan ini, kalian juga harus memperhatikan kemampuan diri kalian sendiri kan. Jangan karena mengejar ego, kalian mengorbankan nyawa kalian. Karena meningkatkan kecepatan sama dengan meningkatkan intensitas latihan. Sama dengan meningkatkan kinerja tubuh. Nah, termasuk organ penting kita nih, yaitu jantung. Jika jantung berdenyut terlalu cepat dan otot jantung sampai mengalami kelelahan, maka sudah bisa dipastikan nasib kita berikutnya, bukan? Jadi, sebelum kalian mulai berlatih, ada baiknya kalian renungkan kan, tujuan kalian bersepeda itu untuk apa? Jika untuk pamer bahwa kalian itu memang cepat, mohon pertimbangkan dulu kan. Tubuh kita itu ada batasnya ya. Dan jika tujuan kamu bersepeda ingin sehat, saya rasa kalian tidak perlu begitu mengejar kecepatan. Bukan begitu kan? Baik, langsung masuk ke kesimpulannya ya. Dalam meningkatkan kecepatan, ada 3 syarat dasar yang mendasari, yaitu medan atau jalan yang mendukung, kemudian sepeda yang memang mendukung, dan semua itu bergantung dari si penggerak atau rider yang mengayuh sepeda. Jadi jika kalian tidak bisa memenuhi syarat yang pertama, yaitu medan yang dilalui, misal kebanyakan jalan yang kalian lalui menanjak, maka kalian bisa menonjolkan pada syarat kedua atau ketiga, yaitu mengubah sepeda atau upgrade sepeda dan meningkatkan kemampuan tubuh kalian. Lain lagi jika sepeda kalian tidak mendukung untuk ngebut, misal MTB belum di-upgrade nih, masih bawaan pabrik, maka kalian bisa menonjolkan dari memilih jalan yang sesuai dan meningkatkan kekuatan tubuh dan seterusnya ya. Oke kan, saya rasa itu yang bisa saya bagikan. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan klik tombol suka dan bagikan video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Dan jika kalian ada pertanyaan, sanggahan, atau opini lain, kalian boleh tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Salam goes, salam sehat, tetap semangat.